takdir Allah sudah mempertemukan kita dengan orang yang kita tahu, kita dengarkan ceramahnya di YouTube. Hari ini berada di tengah-tengah kita. Saya juga tidak menyangka kalau Gus Nur berkenan untuk menghadiri pondok pesantren kita. Dan insya Allah kalau nanti pas nasabnya pondok pesantren At-Tahrir ini adalah bagian dari nasabnya Gus Nur. Amin. Dimaklumi Gus Nur bahwa pondok pesantren At-Tahrir ini berada di posisi pantai sebelah selatan, pinggir laut. Ibu dini ka ombak Gus Nur. Ini kalian cakap buju. Isa bertulisan Hasanat ini himpunan santri dan alumni At-Tahririyah yang sudah berkembang kemana-mana. Jadi Gus Nur, santri yang kurang lebih 700 orang ini, walinya tidak di sini. Walinya di Pekanbaru, di Sulawesi, di mana tadi? Yang Bali, di Malaysia, di Brunei, di Mekah. Ini mungkin tahu Gus. Sehingga ini orang tuanya nggak di sini Gus, perantauan semua. Oleh karena itu Gus Nur, pondok pesantren kita ini harus siap segala-galanya. Di YouTube. Kalau lihat di YouTube gimana? Kalau lihat di YouTube? Kereng. Kereng, bagus. Apa lagi? Tegas. Apa lagi? Kritis. Apa lagi? Melawak. Berani. Apa lagi? Ketika Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya di depannya dukun-dukunnya Raja Fir'aun, tongkatnya Nabi Musa berubah jadi ular. Menurut orang beriman itu mukjizat, tapi menurut orang kafir itu sihir. Ketika Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya di laut, lautnya pecah, terbelah. Kata kita orang beriman itu mukjizat, tapi kata orang kafir, kata orang munafik itu sihir. Ketika Nabi Allah Ibrahim dilempar ke api, tidak terbakar, kalau kita orang beriman itu namanya mukjizat, tapi kata orang kafir itu sihir. Sama ketika Gus Nur tegas di YouTube, tegas, keras, jujur, apa adanya, ngomong bener, tapi kata sampean tegas, kata sampean kritis, tapi kata orang-orang munafik, saya mecah belah bangsa, mecah belah umat, provokator, apalagi? Iya, provokator, memecah belah umat, apalagi ya? Menebar kebencian, anti Bhinneka Tunggal Ika. Itu sekarang yang lagi digoreng, yang lagi diserang ke saya, dihantamkan ke saya siang malam itu, sama cebong-cebong itu. Nah, jadi saya ya seneng, ya terharu malam ini terbongkar penyamaran saya. 20 tahun lebih saya nyamar. Qadha dan qadar Allah, akhirnya Allah mentakdirkan penyamaran saya dibongkar di pondok At-Tahririyah ini. Ya apa ini? Saya selalu ngomong, saya tidak ada turunan kiai, tidak ada turunan ulama, tidak punya turunan apa-apa. Saya cuma anaknya mantan pendekar, anaknya pemain debus. Itu yang selalu saya omongkan kemana-mana. Tujuannya ada 2 atau 3 itu. Yang pertama, saya memang belum siap dipanggil ulama, makanya saya tutup nasab saya supaya orang tidak menganggap saya ulama. Yang kedua, saya pilih bahasa yang
apa adanya. Saya akan mesuh kalau mesuh. Apa mesuh itu kalau orang Madura bilang tuh? Pesoan. Saya ndak mau tampil alim, ndak mau tampil dibuat-buat supaya orang ndak terlalu asobiah ke saya. Supaya nggak terlalu, saya yang alami adik-adik, Masya Allah, berat rasanya mencengkeram hati ini. Berat. Saya berapa kali nyamar, pakai celana pendek, nyamar, tetap ketemu sama orang. Makan di warung, kepingin bayar sendiri itu, susah. Tahu-tahu waktu di kasir sudah dibayari Pak, ternyata sudah ada yang bayar. Naik pesawat selalu duduk di nomor 1. Ya, jadi nggak bisa nyamar. Pernah saya potong rambut di Jakarta sama anak saya ini, nomor 2 ini. Ayo Dek kita nyamar, pakai kaos, pakai celana pendek, nyamar karena harus potong rambut. Di mana? Di Blok M kalau nggak salah. Nyari salon yang paling pojok. Cari salon yang tersembunyi. Ternyata tetap kenal tukang cukurnya itu. Lu Cak Nur, ndak bayar akhirnya. Gitu ya. Jadi saya termotivasi begini. Di Bali ada anak muda wajahnya ditato. Wajahnya ini. Saya ndak tahu tato itu ditato sebelum dia dapat hidayah atau sebelum, karena itu penting juga, tapi saya nggak tanya sama dia, intinya ditato. Nah, saya tanya sama dia, Mas, kok sampai ke wajah-wajah itu ditato gimana? Dia jawabnya gini ke saya, Gus, saya takut dicap orang baik. Nggak apa-apa, saya dicap bajingan, jelek itu saya lebih seneng daripada saya dicap orang baik. Itu prinsip dia. Sampai suatu ketika saya mergoi dia sholat tahajud di masjid. Berapa bulan kemudian kepergok saya. Itu pun dia langsung, Gus tolong jangan dibongkar ke siapa-siapa. Jangan sampai ada yang tahu kalau saya tahajud. Ini dunia-dunia sufistik biasanya seperti ini. Dunia-dunia tasawuf. Saya sering ketemu orang-orang seperti ini. Pertama saya dapat hidayah dulu juga ketemu orang seperti ini. Di Lombok, Mas Bagik Timur, Lombok Timur. Saya datang ke sana acara peresmian masjid. Besar sekali masjidnya. Adik-adik tahu kalau acara peresmian masjid, wah orang yang pakai jas-jas, yang pakai dasi, yang gagah-gagah itu duduk di depan. Mulai dari Kapolsek, Kapolres, Wali Kota semua datang itu. Ganteng-ganteng semua kasih sambutan. Ternyata di tengah-tengah ribuan jamaah yang hadir, ada orang yang sarungnya tuh ngelinting separuh gini, dia duduknya gini, kopiahnya miring gini nih. Ternyata dia donatur 80% pembangunan masjid itu. Miliaran itu masjid. Ternyata orang yang nyamar pelonga-pelongo itu, pelonga-pelongonya orang Lombok, bukan pelonga-pelongonya Jainuddin Najiro ya. Orang Lombok, ternyata dia donatur terbesar di masjid itu. Nah, kalau sampean mau jadi wali yang nyamar, jadi khalifah yang nyamar masih bisa lah, ada kesempatan. Kalau saya sudah batal, tidak bisa. Orang sudah kenal semua, jadi repot. Nah gitu saudaraku, saya sudah nyamar bertahun-tahun menyembunyikan nasab saya. Supaya orang tidak manggil saya ulama, supaya orang nggak manggil saya ustadz, makanya kalau saya jancuk itu tidak takut saya. Supaya orang yang kadung asobia sama saya, begitu dia, loh kok Gus misuan, oh berarti bukan Gus, berarti berhasil penyamaran saya, yes! Gitu kan? Berarti aku menyelamatkan akhlakmu. Kamu jangan terlalu terpesona dengan orang, terpesonalah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Tidak usah sama Gus Nur, makanya saya mesuh, saya kasar, biar orang tidak terlalu asobiah ke saya. Bertahun-tahun saya sembunyikan ini,
rupanya malam ini berakhir penyamarannya, terbongkar penyamarannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi intinya saya jangan salah paham, tapi kalau Anda yang selama ini penasaran dengan nasab saya, siapa sebenarnya Gus Nur itu, keturunan siapa, silahkan main-main ke Pondok Pesantren At-Tahririyah. Di sini temui Haji, mana beliau tadi? Haji Yusuf mana? Temui beliau. Ya. Jadi di Mbliges ini kurang lebih ada 44 bujuk kurang lebih ya. Silahkan Anda ngaji ke beliau, sebenarnya Gus Nur itu keturunan siapa, nasabnya siapa. Nanti kalau saya yang ngomong nggak baik, nggak elok, biar orang yang ketiga yang ngomong nanti insya Allah. Silahkan main-main ke sini ya. Apa tadi, Desa Podung? Enggak, kecamatannya Modung, bukan ke Modung ya, Modung. Desa Pangpajung. Pang itu kan ini kayaknya ya. Terus Pajung itu mengayomi. Jadi Pang dipayungi. Ya, kurang lebih begitu. Masya Allah ya. Oke, jadi ini kalau selama ini orang nanya ke saya gini, adik-adik, orang nanya ke saya gini, Gus, kenapa sih kok berani sekali? Itu kan saya selalu jawab, wallahu alam bisawab. Kenapa kok berani? Tidak tahu saya, selalu saya jawab gitu. Tapi malam ini tak kasih alasan yang agak logis. Kenapa sih kok bisa berani? Mungkin karena di atas saya itu ada genetik pemberani, insya Allah. Ya, ada gen, wallahu alam bisawab, nanti ngaji sama beliau lah. Ada juga kemarin ada petunjuk dari Sumeneb. Di atas saya ini ada dua jalan, yang satu ulama, yang satu pejuang. Ya mudah-mudahan Anda semua pejuang ya, nggak harus saya aja, Anda semua juga pejuang ya. Nggak penting, nasab itu penting nggak penting, tergantung situasinya, tergantung kebutuhannya. Ada kalanya nasab itu sangat kita penting, sangat kita butuh, tapi ada kalanya kita sembunyikan saja nasab itu, biar nggak terlalu takabur nanti. Ya, jadi yang di medsos, yang di mana-mana yang kepingin tahu nasab saya siapa, malam ini berakhir penyamaran saya, malam ini terbongkar penyamaran saya. Silahkan ngaji di sini Pondok At-Tahririyah di sini. Nanti beliau yang akan menjelaskan. Oke, saya berapa lama ini waktunya Ustadz? Enggak ada batasnya, sepuasnya. Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wasallam ya Rasulullah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan tidak disangka-sangka Gus Nur, Sugi Nur Harja yang dipanggil Gus Nur telah berada di tengah-tengah Pondok Pesantren At-Tahririyah, yang mana Gus Nur ini secara nasab memang masih ada keturunan darah biru. Sebetulnya hanya Gus Nur saja yang masih merahasiakan, mereka ternyata memang masih ada keturunan darah biru, darah buyut kalau di sini, bujuk kalau istilahnya orang Madura. Sehingga dengan demikian secara kekeluargaan kebetulan pas datang kita singgahkan di pondok pesantren kita, Pondok Pesantren At-Tahririyah, tepatnya di Pangpajung, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Semoga dalam silaturahim ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gus Nur diberi kesehatan dan panjang umur sehingga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan persoalan kebenaran bisa kita ungkap sebagaimana mestinya. Qulil haqqo walau kana murron. Katakan dengan sehat-hat mungkin sebenar-benarnya, walaupun itu mengandung berisiko katakanlah, walaupun dengan murron itu pahit artinya. Sehingga dengan demikian memang di dunia sekarang ini susah orang untuk mencari
dan berbahasa yang benar, sehingga dengan demikian masih ada ustadz kita, keturunan buyut kita yang bisa untuk bicara benar, walaupun itu risiko. Tetapi dalam hal ini bukan dalam arti kok mengejek salah seorang dan lain sebagainya, akan tapi memang seharusnya begitu. Sementara barangkali nanti menyusul ustadz-ustadz yang lain yang sama nasibnya dan derajatnya dengan Gus Nur ini. Dari kami atas nama pengasuh pesantren At-Tahririyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih terhadap Gus Nur yang walaupun secara kebetulan dan ditakdirkan oleh Allah berada di tengah-tengah kita, yaitu di Pondok Pesantren At-Tahririyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.